Gue bakar-bakar aja kerjaannya pokoknya nih. Set. Udah Pak, kalau cotton tuh lama mati soalnya Pak. Ini bakal kebakar Pak. Udah. Ini, Pak. Pak, kalau cotton dia bakalan lama Pak bakar ya Pak tuh. Kebakaran. Kita kasih solusi. Nih Bang, ini gue mau lihat ini kalau buat nakal nih ya, lihat nih. Kalau misalkan bahan polyester, kalau dibakar tuh kayak gini lihatnya. Lu bakar. Ini Iya. polyester nih. Iya. Tapi dia ngakunya bahannya cotton, lihat. Oh, jadi buat para penjual-penjual kain ke clothing brand, Ya. jadi bilangnya 100% katun, tapi ternyata polyester. Bukan, justru si brandnya. Si brandnya bilang dia itu pakai hoodie itu pakai bahan cotton. Padahal lihat nih. Padahal dia polyester. Tahunya polyester gimana? Nah, tungguin aja. Dia pasti agak mengeras. Bukan agak lagi tapi mengeras kayak plastik. Kayak botol kemasan ini aja kalau dibakar di ke plastik. Nah, Oh ngerti gue. Plastik. Jadi gini, pemilik brand, nah, si penjual seller Iya. nakal, iya. dia ngakunya ini adalah cotton gitu. Cotton fleece gitu kan. Nah, padahal dia sendiri tahu dia ngambil ke vendor, padahal belinya polyester. harusnya tahu ya. Harusnya sebagai brand owner tuh dia punya knowledge dari situ harusnya, ya kan? Bisa aja lu nggak kenal lagi. Ulang. Jadi mereka tuh nakal. Jadi kita ini selaku konsumen, Iya. ini ternyata dibohongin sama pemilik brand. Nah, itu dia. Dan konten-kontennya Dion ini ternyata viral banget, rame banget, gede banget viewsnya ketika lu tuh eksperimen membedakan antara kain polyester sama cotton. Ya, betul. Yang mereka ngakunya 100% cotton. Nah, Bahkan iya. celakanya adalah ketika ada konsumen pengen beli Mm-mm. yang memang ngecek bahannya ternyata 100% cotton, Mm-mm. tapi ternyata di toko A murah nih misalnya. Nah, Terus iya. ke toko B ternyata mahal. Akhirnya dibandingin, lu bilangnya cotton tapi toko A kemarin gue ngeliatin murah. Padahal Murah. ternyata yang murah ini dia nipu. Nipu, beda bahan, jelas beda gitu kan. Dari HPP-nya juga udah beda gitu. Jadi nanti si customer tuh, wah di sini kok murah. Oh ini sama-sama bahan cotton combat kok murah, terus murah. Padahal jelas beda Pak bahannya Pak. Makanya kayak brand-brand kayak gua ini nih kayak Majid streetwear yang lagi rame diperbincangkan ini. Ini jadi korban juga. Padahal gua nih Nah. kalau dari orang brand ini Iya. produk itu udah jelas gua nomor satu kan. Kok malah gua kena korbannya gitu loh. Nah. Gara-gara disangkanya ala paling polyester. Nah, itu dia. Iya bro. Nah, SMR dong. ASMR. Kertak. Ya. Kan? Kok jadi ke plastik gini plastik kan? Iya, karena polyester tuh dia emang 100% plastik. Coba Iya. beda mana? Nah, kalau yang Jangan-jangan sama aja. Oh, jelas beda nih. Ini kalau ini bahan emang dia real cotton fleece ya. Nih kalau dibakar Combat ya. dia ini bahan sweater, bahan hoodie. Dia Bahan fleece, ya fleece. Kalau itu kan bahan hoodie yang bahan hoodie yang polyester. Kalau ini bahan hoodie yang cottonnya. Nanti cek ya bahan yang gue pakai di brand gue nih Majid ini. Oke. Lu bisa pegang. Siap. Ini kita jangan ada rekayasa dulu nih. Oke. Iya, coba lu bakar yang itu. Nah, ini yang cotton ya, kita lihat ya. Sama aja bro. Beda, Bro. Pak, kalau misalkan cotton itu dibakar, itu dia lama tuh matinya tuh. Dan dia nggak menitih-nitih kayak plastik tuh. Dia kayak gini tuh, kayak kapas, kayak kertas dibakar. Efeknya lihat tuh. Oh, coba. Nih, ada. Oke. Nah, ini kalau diginiin tangan Bapak hitam. Dia jadi abu. Jangan sekarang dong. Kan kondisi lagi ada baraknya. Gue kekep banget. Tunggu dulu dong. Aman sih, Pak. Segitu udah aman. Kalau saya sih aman. Beneran segitu, coba aja. Enggak, itu udah. Pakai tangan lu aja dulu coba. Oke, tangan gue ya. Gitu-gituin. Nih, tahan ya, nih. Oh, Pak. Lihat. Oh, Ya. karena? Jadi abu, karena dia cotton. Oh, jadi abu. Iya, karena dia cotton. Kalau misalkan tadi kan bunyi plastik dia. Tuh, dari segi kualitas, dari bahan HPP itu jelas beda. Makanya, Oh iya, jadi abu men. ya kan? Gue bisa megang bara loh. Kalau sama saya pasti bisa, Pak. Udah kena ini Oh iya, jadi abu. jargon. Kalau yang let's ini burn it. keras. Tuh. Nah, Oh iya. plastik dia. Ini plastik, ini Ya, polyester. Kayak kita bakar botol kemasan aja. Lah tapi kan kalau dipakai kan kayaknya sama-sama aja, kayak nggak masalah kayaknya orang beli polyester. Nggak Ya. juga. Nggak juga, karena mungkin buat efek jangka panjangnya, Pak. Kalau misalkan polyester nih ya, yang polyester yang dia biasa aja gitu, itu mungkin nanti merudul bulunya gitu kan. Oh itu. Udah pernah? Paham ya? Gue beli Erigo waktu itu. Oke. Nah, Iya, gue ya. beli hoodie. Oke. Yang waktu ijo lime saya tuh di, misalnya pernah tes beli yang depannya Eri belakangnya Go itu.
Itu kan punya juga kan. Itu pas dipakai tuh kok kargo gue yang warna army brudul, ada bulu-bulunya dalamnya. Saya pikir, lah, nih takutnya gue fitnah nih. Ntar gue coba bawa deh buktinya. Iya. Nggak, ini gue gak ada maksud gimana-gimana. Iya. Karena bukan merasa saingan juga kan. Bukan. Streetwear sama clothing Oh, umum beda. kan beda. Beda. Ntar sangkanya gara-gara gue Beda segmen lah, beda ini ya, beda pasar lah ya. takutnya Tenang aja. persaingan. Enggak Iya, tuh. iya. Jadi ini gue tuh brudul. Dalamnya Iya. si hoodie-nya hoodie yang warna hijau itu. Ya, Ternyata Erigo pakai polyester. ada kandungan polyesternya, jadi gitu. Jadi kalau Lu yang ngomong ya. Iya, jadi kalau emang udah gua buktiin juga kok. Gua udah buktiin dan gua udah buat bakar dan gua tes juga. Bajunya Erigo. Iya, karena kan dia cuman tulisnya bahannya fleece aja tuh. Makanya itu yang sebenarnya agak gua kurang suka. Kalau misalkan emang dia jualan, kenapa dia nggak jualan sesuai deskripsi full? Kenapa dia cuma nulis misalkan bahan hoodie itu kan fleece. Fleece itu ada macam-macam, Pak. Ada polyester, ada cotton, ada CVC, ada TC. Nah, kenapa kalau misalkan dia emang jualnya polyester, kenapa nggak dia jual polyester fleece? Biar kita tuh tahu, jangan abu-abu. Dia tuh fleece apa sih ini tuh? Tapi kan dia nggak bohong. Ya emang nggak bohong, tapi cuma kita kan jadi abu-abu. Dia tuh fleece-nya apa? Apakah polyester? Apakah cotton? Dia cuma nulisnya fleece aja? Iya gak sih? Oh iya. Kita tahu-tahu pas datang, ini apa ya fleece-nya? Cotton? Oh kayaknya cotton deh. Brand sekelas gede gini kan. Taunya pas datang, lah kok gerah sih? Iya benar, panas memang. Nah, taunya polyester, kayak gitu. Kayak brand sekelas, sorry, boleh sebut merek brand luar gak sih? Sebut aja orang Oke. sini nggak ada ininya kok. Kayak brand sekelas Uniqlo aja, brand besar ya. Dia ada kandungan polyesternya aja ditulis. Contohnya dia katanya misalkan 30%, polyesternya 70%. Nah, dari 70% itu misalkan ada 30%-nya cottonnya polyester itu ada yang hasil recycle. Dia tuh sampai sedetail itu. Kenapa kita nggak sampai kayak gitu jualan kayak gitu? Dia kan biar laku, bro. Nah, itu dia. Enggak, maksudnya memang ya laku kan memang jualan, masa pengen rugi. Iya. Cuma kan gua siapa tahu lu nggak baca. Nggak mungkin Erigo nggak nyantumin lu, berarti nggak baca lu. Iya, kayak salah Pak. Kayaknya saya salah bener. Iya, nah. Jadi ternyata bedanya adalah, ini kita pelajarin ya. Polyester sama cotton. Polyester terbuat dari plastik. Oh, ini makanya plastik tuh. Iya. Dia mengeras dia. Tapi buat teman-teman yang pakai sekarang emang brand yang memakai polyester, karena polyester juga kita bisa gunakan pada saat ke tempat yang tepat. Contohnya, kita pakai baju jersey olahraga, gak mungkin pakai bahan cotton, Pak. Pasti polyester. Karena? Ya kayak kaos-kaos olahraga, mana ada cotton, dia pasti polyester. Karena dia kan emang diperuntukkan untuk olahraga. Polyester itu. Oke, nanti ngaruh ke serap keringatnya juga. Nah, seperti itu. Ngaruh dia. Terus dari segi dinginnya. Kalau misalnya kita pakai bahan full cotton, kita keringetan, wah berat baju kita, Pak. Iya, Iya dong. Dia menyerap keringat memang. Bakalan berat kalau kita lagi lari toto full cotton. Wah, kita pasti berat banget itu. Tapi kalau misalkan polyester kan emang buat lari, dia keringatnya ya turun ke bawah gitu loh. Nggak nempel banget di pakaian gitu. Ya bagus dong kalau brand baju pakai polyester harusnya. Kenapa lu hina-hina? Nah, itu dia yang gua hina itu bukan si bahannya. Makanya gua nggak pernah ngejelekin si produk. Tapi gue ngejelekin si sellernya, kenapa dia nggak jualan, kenapa dia ngambil keuntungan dengan jualan nggak jujur. Sebentar. Kalau polyester bahan bakunya lebih murah secara COGS. Jauh bisa berkali-kali lipat dari cotton, Pak. Jauh banget, Pak. Ada yang jual kaos polosan bisa sampai harga 19.000 harga jualnya. Dia bisa dapat untung kok. Gimana? Harga jualnya polyester Kaos bisa 19.000. 19.000. Itu pun udah untung. Dan gue pernah beli dan emang gue bakar polyester dan emang buat buktiin, buat edukasi ke teman-teman ya. Itu masih untung dan gue tahu HPP bahan polyester itu segimana tahu. Oke, kalau cotton? Kalau cotton jauh berkali-kali lipat dari itu, Pak. Modalnya berapa? Ya, kalau apa dulu nih, hoodie apa kaos nih? Kaos, ya kita ngomongin kaos dulu deh. Oke lah, kita mungkin nggak ngomongin modal ya. Kita mungkin anggaplah harga termurahnya berapa lah ya. Iya. Ya gitu. Kalau misalnya kaos polos, mungkin harga termurahnya kalau cotton itu bisa sekitar 40.000 atau nggak paling mahal, paling murah banget 38.000 lah. Sebentar, ini modal apa harga jual nih? Harga jualnya. Harga jual setelah udah jadi barang gitu. Iya. Tapi itu pun mungkin karena cotton tuh ada grade-grade-nya. Ada grade A, grade B, grade C. Oh, nanti kita bahas deh. Oke. Ya detail ya. Berarti kayak gitu ya. Oh iya, kalau Majid ini brand gue nih yang lagi diomongin di keluarga gue. Oke. Ya emang salah, orang viral di keluarga gue kan bener Iya, gue. iya, iya. Lu nggak tahu kalau di Indonesia kan. Iya, Coba lu iya. pegang. Ini apa nih? Coba lu pegang. Ini cotton combat sih, Pak. Aman. Combat. Aman, hampir mau dibakar. Oh aman berarti. Aman. Itu jelas. Kalau misalkan polyester dari kelihatan ini udah kelihatan polyester, Pak. Iya. Mengkilat. Memang Majid Streetwear itu memang mengedepankan kualitas sih memang secara Oh, brand iya, ya. Jadi iya.
Masa kayak yang pasti pakai celana kita kan oversize nih kan. Iya. Masa jadi ada brudul, ada Brudul, bulu-bulu ya kan. Warnanya hijau terang lagi ya kan. Maksudnya Waduh. ini banget kan. Siap. Ini buat seller nakal aja nih ya. Ini buat Iya. lu pada nih yang ngakunya cotton tapi padahal begini nih. Iya. Nih catet. Padahal kan dia tinggal tulis aja, karena kalau misalkan emang dia brandingnya kuat ya nggak masalah loh. Kayak sekelas Uniqlo aja karena dia brandingnya udah kenal, udah kuat kan, mau dia bahannya full polyester aja, laku-laku aja gitu kan. Oh ternyata banyak yang ngaku-ngaku begitu ya. Ih banyak Pak. Banyak banget. Biar bisa apa ya? Biar kalau pakai cotton sehingga jual harga mahal pun orang percaya. Kalau pakai polyester kan justru bukannya bisa jadi lebih murah. Oh marginnya dia jadi lebih gede ya. Jadi lebih gede. Tapi kan sekarang juga polyester ada yang bagus juga Pak. Ada polyester yang dia sudah dapat sertifikasi internasional. Jadi kan polyester tuh jeleknya tuh katanya tuh untuk kulit tuh yang sensitif tuh kurang bagus. Dapat menyebabkan kanker. Ya makanya Itu. pakai lah lotionnya. Nice. Bisa aja. Sekarang kita lagi jalan sama apa sih? Gua asal nyebut-nyebut aja lagi. Itu udah enggak ya kontraknya? Ulang. Enak banget loh. Kita lagi jalan sama apa? Sama Kaf ya? Kaf. Ulang. Oke. Makanya pakai Kaf dong. Oke. Sama wadahnya segrup. Siap. Gitu kan? Iya benar. Ya, masuk. Parah nih emang lu pada nih. Udah kita bahas deh, Bro. Oke. Iya. Siap. Ya. Ini buat seller-seller nakal nih yang sekarang Nah. lagi nonton. Berarti musuh lu banyak berarti ya? Oh banyak banget Pak. Sampai dibuat drama queen, sampai banyak banget Pak. Bapak kalau search nama saya di TikTok tuh banyak Pak yang bikin playing victim ke saya, akhirnya mengesankan saya yang salah gimana padahal ya jadi adalah kita nggak perlu sebut lah. Saya nge-review brand hoodie polosan gitu kan. Brand hoodie gitu kan. Dia saya udah yakin itu gak mungkin bahannya cotton. Pas lagi live sengaja saya nanya kan, ini bahannya benar full cotton? Terus dia jawab, iya Kak ini full cotton. Saya record dong, gue record kan, gue buatin konten. Oke, udah ada bukti ya ini full cotton ya, yuk kita bakar. Gue bakar. Ternyata polyester Pak, 100% polyester. Akhirnya dia malah buat memutarbalikkan fakta, gimana. Akhirnya saya yang dikenain, saya salahin. Dari isi komen gimana. Pinter Pak warga TikTok. Gile. Buzzernya pinter-pinter dia. Oh gitu. Itu yang Erigo itu? Oh, bukan. Enggak, gue nanya itu nama brandnya apa? Bukan. Oh Itu, bukan. Lo jangan fitnah. Bukan, kan gue nanya Tabayun. Itu yang mana nama brandnya apa? Bukan, ada dia sebenarnya mungkin dia masih brand yang masih dibilang merintis lah ya, bukan brand gede gitu. Cuman penjualannya udah banyak sih puluhan ribu gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak kayak brand-brand kayak gitu. Di TikTok Shop, di Shopee. Wah, itu kalau misalkan ngelihat apalagi yang polosan terutama nih Pak ya. Bapak kalau misalkan searching di di e-commerce, misalkan hoodie polosan gitu kan, cotton fleece, itu banyak yang keluar Pak, yang datang yang dia bilang cotton fleece padahal yang datang polyester. Ini buat lo nih, mantan nih polyester nih. Buat lo tuh. Untung nyangkut. Keren gak gaya gue ya? Mantap. Dapat. Ya, coba Bro, kenapa sih lo sampai segitunya? Jangan sampai malah gue ngundang orang yang gak tepat nih. Karena kan lo kan memiliki value sampai akhirnya lo dibicarakan di beberapa media juga. Tuh, lu muncul juga di Liputan 6, Liputan 7, Liputan 8. 3 cara merintis bisnis clothing tanpa modal ala Noid Studio. Itu adalah studio vendor ya. sablon lo. Ya, jadi gue tuh dari tahun 2011 tuh emang gue udah merintis, gue punya usaha vendor sablon sama konveksi jahit dan sablon. Ya, jadi kayak kalau misalkan pingin bikin brand bisa ke Noid gitu kan, seperti itu. Jadi gue dari tahun 2011 sampai sekarang tuh udah tahu lah jenis kain, jenis sablon, udah paham lah. Nah, ini banyak masukan nih dari teman-teman nih. Banyak masukan dari teman-teman gitu kan. Ibaratnya tentang seller nakal ini nih. Seller nakal ini yang jadi menjatuhkan nama si brand yang emang jualan jujur dan juga vendor yang pas datang, Mas, saya pengen pakai bahan cotton fleece gitu. Dikasih harga sekian misalkan. Misalkan harganya 200.000 nih per piece-nya. Lah, kok mahal, Pak? Itu di Shopee aja polosannya cuma 60.000. Nah, padahal itu kan bukan cotton fleece gitu. Ini nih. Kayak gitu. Lu mau zolim lo ke orang-orang lagi. Iya kan, bener nggak? Oh iya, bukan zolim lagi Pak itu Pak. Itu kalau misalnya kena undang-undang itu bisa udah kena penipuan dong, penipuan konsumen. Dia bilangnya cotton, yang datang polyester. Gitu. Oke, terus akhirnya dari situ lo pelajarin. Ya dari situ pokoknya semenjak bikin vendor gitu, akhirnya pas baru setahun kemarin, gue coba bikin konten tentang edukasi. Lah kok rame? Ya udah akhirnya gue terusin terus. Gila. Dan lo yakin nggak bahwa ternyata yang lo coba eksperimen, ya kan, experience dan apapun itu bentuknya
bahwa ternyata memang ini bener-bener tahu bahwa ini bahan polyester. Kan polyester kata lo ada banyak macam rupanya. Ya. Cotton juga banyak macam rupanya. Ya, Nah maksud gue jangan sampai malah jadinya backfire balik ke lu sendiri bahwa ternyata lu kan banyak nyerang-nyerang membongkar stigma ya kan, membongkar kebusukan tentang penipu-penipu yang ngakunya ini, bilangnya ini, lu bakar-bakarin tuh bahan-bahannya kan, konten-konten Instagram lu begitu kan. Taunya malah lu kepleset gara-gara ada satu cotton yang memang ternyata begitu, misalnya agak ke plastik-plastikan apa segala macam. Gimana? Karena kan ada 100% cotton, berarti ada 50% cotton dong? Ada. Jadi itu namanya ada polycotton, ada. Nah, jadi kita tuh kain tuh ada, kalau misalkan di knitting ya, di single knit itu yang biasanya bahan hoodie atau nggak bahan kaos, itu ada 3 biasanya. Full cotton, full polyester, sama polycotton atau dia setengah-setengah. Nah, setengah-setengah itu tergantung kandungannya nih. Kalau CVC, dia CVC apa? Sea Value Cotton. Dia tuh biasanya kandungan cottonnya lebih banyak. Let's say misalkan cottonnya dapat 80%, polyesternya 20%. Nah, fungsinya apa dikasih polyester? Fungsinya tuh untuk dia biar nilai susutnya tuh enggak terlalu banyak. Karena kalau full cotton pasti dia ada nilai susutnya tinggi, kaos tuh. Iya, tahu gue. Ya, kalau habis dipakai, dicuci, nah biasanya dia agak ada nilai susutnya. Nah, sedangkan standar internasional itu nilai susutnya itu tidak lebih dari 7%. Jadi kalau misalkan Bapak bilang, kok lo berani sih? Ya karena gue di belakang-belakang gue ada kenal, emang bukan kenal lagi, emang orang-orang pabrik, Pak. Jadi insya Allah aman. Insya Allah, jadi sebelum gue buat konten juga, gue selalu nanya-nanya dulu ke yang, kebetulan gue juga BA dari kain-kain ini, dan akhirnya gue diskusi dulu, oh ternyata bener gitu. Dan gue juga pernah main ke pabriknya, jadi tahu proses kayak polyester seperti apa, cotton itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi Dion ini memang dia bukan yang asal-asalan nih, karena memang lu dari tahun 2011 lu punya vendor atau apa ya, usaha bilang sablon, produksi sablon, produksi clothing, baju gitu ya. Pemilik brand datang ke lo. Nah, akhirnya lo coba telaah, lo pelajarin betul-betul, karena berarti udah jalan 9 tahunan, 10 tahunan deh. Enggak ya? Lebih ya? Lebih, Pak. Sekarang udah ya 12 tahun berarti. 12 Pak. Tahun ya. Nah, makanya lo tahu tuh bahan-bahan lo tuh seperti apa. Lo ngerti perkainan dan seterusnya. Nah, baru sekarang lo berani bongkar semuanya, detailnya, sehingga lo membasmi penjual-penjual nakal. Nah, yang terutama banyak di TikTok nih. Berarti TikTok sendiri kan katanya kan TikTok adalah satu platform yang memang fair. Katanya TikTok ada yang bilang platform yang memberantas kebohongan publik, makanya kan banyak dilarang, banyak kena ban. Iya kan begitu. Berarti kan TikTok sendiri bagus dong. Wah, kata siapa? Banyak justru sarang-sarangnya tuh ibaratnya dibanding si Shopee ya. Tuh sarangnya tuh banyaknya tuh di situ. Lah, tapi kan banyak kena ban, kena apa sih istilahnya? Kenapa? Istilahnya kena istilahnya apa ya, pelanggaran kan di TikTok. Lu nggak boleh bilang begini, nggak boleh dikasih diskon terlalu gede gara-gara takutnya ini nipu. Berarti kan bagus, di Shopee nggak ada. Nah nih, ini masalah diskon terlalu gede ya. Iya. Apa benar dia kasih diskon terlalu gede atau emang HPP-nya bisa jauh lebih dari situ karena dia barang yang dia jual tidak sesuai dengan deskripsi. Siapa tahu emang di HPP-nya emang harga jualnya segitu, dia bilangnya diskon sekian padahal dia jualnya bahannya polyester bukan cotton. Gitu. Dan sebenarnya di TikTok tuh apalagi yang live itu banyak banget. Saya sering record. Kalau saya buatin konten tuh udah banyak banget, Pak. Gile. Saya sengaja nanya ya kan pas di live-nya, ini bahannya full cotton? Iya benar. Udah ini full cotton? Iya benar. Ternyata bukan. Atau jangan-jangan si hostnya nggak tahu kali. Nah makanya di akhir konten saya suka bilang, jangan salahin hostnya, jangan bully hostnya. Jangan bully hostnya, tapi salahin ownernya. Kenapa dia tidak sesuai deskripsi nulisnya? Gitu. Oh iya, bisa jadi hostnya cuma dibayar, dapat edukasi apa segala macam. Atau enggak kan host juga di brief ya? Nah itu dia, karena kan kalau host tuh mungkin ya, kalau misalkan yang gue tahu ya, host dia cuma ngelihat sesuai dengan deskripsi yang ada di tulisan aja gitu, ya kan? Nah kalau misalkan dia bilang itu cotton fleece ya, kalau misalkan ditanya ya pasti dia bilang oke, cotton fleece, karena emang tulisannya cotton fleece gitu. Tapi kalau misalkan si ownernya dia itu emang nulisnya polyester, ya dia juga pasti bilangnya polyester dong. Berarti yang salah siapa? Ya bukan host yang salah sebenarnya. Ya ownernya harusnya. Ownernya juga harusnya kalau misalkan pingin cari host tuh ya jangan cuma cari hostnya, tapi harus mengedukasi juga. Dan para afiliator juga harusnya dia jangan cuma asal ambil karena komisi gede dia emang ambil barang aja. Dia harusnya telah dulu nih, apa bener nih barang yang dia jual tuh bener-bener bahannya ini. Takutnya malah jadi blunder buat dia juga kan, afiliatornya. Kayak gitu loh. Oke, lu bisa bedain nggak kalau sekarang kita buka akun-akun yang lagi pada live di TikTok atau di Shopee, dari kasat mata lu bisa membuktikan bahwa ternyata ini adalah bukan cotton?
Bisa Misalnya. Pak. Sebenarnya tinggal lihat harga sama lihat barang aja saya bisa banget. Coba Dimas sambil buka, ada beberapa yang mau coba saya tanyain juga ke Dion gini sambil nunggu kita buka ya bro. Iya. Gue kenapa kalau cotton tuh kadang suka benci nyusut-nyusut itu loh. Ya. Gini, lo tau gak sih brand-brand yang polo shirt yang Polo, Ya. Arnold Palmer, Ya. itu kan gue kan juga lumayan suka beli-beli kayak begitu tuh. Ya. Kan kadang di tag-nya kan di belakang kan dituliskan 100% cotton gitu ya. Iya. Yang bahannya yang gampang banget lecek gitu, Iya, yang kita bawa safar pakai koper terus tiba-tiba begitu nyampe Iya. di hotel udah lecek. Gampang gusut ya. Iya. Nah, Ya. Kenapa itu dibanggain bro? Maksud gue 100% cotton kan ternyata gampang lecek, gampang Iya. nyusut. Gua beli L tiba-tiba jadi M lah pas gue pakai. Padahal begitu gue cek taunya gue jam 2 malam makan nyemil nasi goreng gila misalnya ya. Iya. Apakah guanya yang naik berat badannya atau gimana nih bro? Ya itu dia emang jadi kalau buat lagi dari segi hand feel emang lebih enak cotton. Ya kan? Makanya sekarang ada yang namanya poly cotton. Dia campuran. Jadi dia enggak full cotton. Itu karena kalau misalkan full cotton itu pasti dia nyusut karena dia kan campurannya pakai air kan. Jadi kalau misalkan dia udah beberapa kali cuci itu kan itu pasti nyusut. Nah, sedangkan di Indonesia itu ada standar internasional di internasional itu ada standarnya, Pak. Kain itu yang bagus, nilai susutnya itu enggak lebih dari 7%. Gitu. Oke. Nah, toko-toko kain ini di Indonesia tuh sekarang para UMKM itu dia itu mengejar itu nilai susutnya tuh enggak lebih dari 7%. Di Indonesia. 70%. 7%. 7%. Iya. Enggak lebih dari 7%. Terus ya udah kita cari aja jangan yang cotton biar nggak nyusut. Nah, itu dia makanya sekarang ada yang namanya CVC. Apa tuh? Dia kandungan polyester dan cotton. Cottonnya misalkan 70%, polyesternya 30%. Nah, itu tadi, itu dia bisa buat mempertahankan nilai susut, Pak. Yang bagus itu justru itu yang mahal juga. Sebenarnya dibilang bagus enggak, dibilang mahal juga enggak ya tergantung branding, sama tergantung branding ya gitu loh. Kayak contohnya yang kaos Uniqlo. Nih, dia ada yang dia double side. Bagian luar dia cotton, bagian dalam dia polyester. Oh, gitu. oke. Jadi ya gitulah. Jadi macam-macam lah kalau misalkan kain. Jadi kalau misalkan dibilang kain full cotton itu bagus, ya tergantung. Kalau misalkan lo nggak masalah dengan nilai susut, nggak masalah dengan ini, makanya kalau misalkan kita pingin bikin kaos, biasanya bagus ya tuh ada yang kaos yang udah di washing. Nah kalau udah di washing, biasanya tuh berarti dia udah susut kan. Nah udah susut baru dijahit deh. Nah berarti itu pasti udah real ukuran size-nya. Jadi misalkan nih di table size chart-nya misalkan S-nya 50 kali 30 misalkan panjang ke lebarnya. Nah kalau misalkan dia belum di washing itu pas dicuci pasti menurun dong. Iya. Nah tapi kalau misalkan di washing dulu sebelum dia dijahit, dia pasti kan udah susut dulu. Udah nyusut. Akhirnya baru jahit. Nah berarti gitu. ngebuang banyak bahan tuh. Lumayan Pak. Kan misalnya 2 kali 2 nih misalnya. Yeah. Ini contoh aja ya. Yang harusnya misalnya sebelum dicuci dia emang 2 kali 2-nya segini. Begitu udah dicuci kan nyusut. Jadinya mungkin berapa 1, sekian kali 2 lah jadinya, ya kan? Nah, kalau udah disusutin dulu, berarti kan rugi dong penjual. Jadi nggak 2,2 meter aslinya, tapi lebih kepada lebih mengecil dong. Makanya harganya lebih mahal. Biasanya kalau kaos yang dijual tuh emang dia sudah proses washing. Ya, kayak gitu. Oke. Nah ini coba kita cek. Ini kenapa contohnya Erigo mulu sih? Kesannya gue sensi banget sama Erigo. Padahal kan gue nggak bersaing gitu. Gue streetwear dia gitu. Gue nggak tahu dia apa sih positioningnya. Ini baju umum lah anak muda lah ya, keren deh. Mana coba? Baju ini, baju 1 bis. Maksudnya? 1 bis. Ini ada kode-kode tertentu nih. Enggak kan saya pernah lihat ini Pak, postingan satu Transjakarta tuh ada yang pakai kaos itu samaan 4 orang gitu Pak. Oh ngerti gue. Enggak kalau saya cuma bacain yang ini loh Pak, yang ada di postingan aja. Lah, saya kan cuma bacain yang postingan. Enggak, lu ada apa sih dengan Erigo? Enggak ada. Gue mikir gitu baju kan, 1 bis tuh apa? Oh baju 1 juta umat. Iya maksudnya. Jadi begitu di bis bisa jadi. Iya. Lu pakai. Kan emang ada yang posting kayak gitu kan. Ya saya pas inget itu inget aja. Gue pernah pakai hoodie yang ungunya Erigo. Ungu nih yang ada E-nya, ada bintangnya kayak rockstar gitu. Iya, pernah lihat saya. Ya kan? Nah, itu ungu. Gue pakai hari ini. Selamat tuh. Besoknya gue ke daerah tertentu, ada yang pakai. Maka dalam hati gue, lah untung selamat. Allah takdirkan gue pakainya hari ini. Coba kalau besoknya. Iya kan? Terus satu kafe lagi. Satu lagi. Iya kan?
Terus nama Derian Sepodcast kasih solusi lagi kan. Rame itu. Untung gak pakai topi sama juga, Pak. Iya benar. Tapi kan justru bukti suksesnya Erigo gara-gara dia jadinya sekarang jadi dipakai di mana-mana bajunya. Betul. Mana coba? Mana coba? Kita buktikan, lu bisa ngelihat nggak? Dan kita baca deskripsinya. Kita buka Shopee aja. Shopee itu paling enak tuh. Buka Shopee bilang hoodie polosan. Nah, itu. Nah, hoodie polos. Apa buka Tokped? Tokped udah nggak deh. Masih ada nggak sih? Kan udah dibeli sama TikTok. Lihat. Tapi masih ada kan? Masih ada. Soalnya dicaploknya 75% tuh. Waduh. Gue nggak tahu. Tapi masih ada ya Tokped, pastikan kan? Masih itu ada. Milik bangsa kita tuh. Iya. Milik anak negeri kita tuh. Tapi nggak tahu kalau udah dicaplok ya. Masih ada lah 25% sahamnya mah. Oke, ya buka hoodie polos gitu ya, coba. Hoodie polos lah. Kita cek nih. Biar dia makin banyak musuhnya, guys. Iya, nggak apa-apa. Tuh yang warna-warni itu. Warna-warni coba buka. Nih orang Bandung nih. Ya. Coba. Nah, mana sih caranya? bawah. Ini kan. Aduh, Gue tahu lagi yang polos-polos begini nih, gue paham banget nih. Iya tahu gue. Coba buka deskripsi. Ini apa bahannya? Jangan buka dulu deh, coba. Ini apa? Kalau dari harga jelas polyester. Harga tadi berapa? 50.000 ya? Iya. 50.000 polyester. Gak Mungkin gitu jual. Lu jangan suudzon. Enggak Pak, saya bukannya seuzon, tapi gak mungkin kalau misalkan cotton itu dijual itu harganya itu hoodie apalagi ya, itu 50.000. Bisa jadi dia dapat ordal bro dari Cina. Enggak, coba aja lihat cek deskripsinya. Kalau perlu beli sekarang kita bakar sekarang. Nunggu orang paket datang dulu dong, syutingnya lama. Ada gak di bawah? Lu jangan bro, lu hati-hati fitnah bro, gua kasih tahu ya. Tuh detail hoodie tuh. Ya. Gramasi 240. Cotton fleece. Ayo kita bakar. Ayo, berani saya. Mana sih? Kalau perlu screenshot, yuk. Mana? Tuh. Material cotton fleece. Oke. Gramasi 240 ketebalan medium. Screenshot aja pas screenshot tokonya. Langsung nanti saya beli, langsung kita buktiin aja. Coba screenshot sama gue foto deh. Coba screenshot nih Mas. Nanti kita beli ya ini ya, kita beli ya. Iya. Gue suka sih semangatnya dia tuh tentang membasmi penjual-penjual nakal sih. Gue demen banget tuh campaign-nya tuh. Yeah. Coba bentar. Gue foto pakai handphone gue yang zoomnya bisa sampai 3 kali ya. Wih sih. Karena kan jauh nggak kelihatan, jadi mesti pakai handphone tertentu guys. Coba ya digituin. Nah itu sama judulnya aja Pak, nanti di screenshot juga. Coba ya. Takutnya nanti diganti kan. Oh ya oke. Ini per hari ini nih, per tanggal berapa nih? Per tanggal berapa? Ini nama brandnya gimana? Oh sama ininya nih, sama tuh. Bukti brandnya. Tadi yang tadi ya. Berarti video. Nah. Nih video. Nah, ini. Ini video. Ini mau pakai yang HD-nya berapa? FPS-nya 30, 60, 120, 240, 3600. Coba video ini ya. Mana sih? Nih. Nama brandnya mana? Ada di nih, bawah. coba kita lihat hoodie polos. Nama brandnya apa nih? Ini ada di Shopee. Kita lihat nama brandnya adalah Iya. Oke. Coba deskripsinya dong. Oh, itu mungkin Cigondewa. Apa tuh maksudnya? Dewa tuh pusat-pusatnya kain-kain sisa, Pak. Sisa-sisa pabrik. Omongan lu dipertanggungjawaban lu. Iya, udah Pak. katanya nipu, barang sisaan kainnya. Lihat Pak, maksudnya. Tapi dia ngakunya cotton fleece. Udah gitu satu lagi Pak, fleece. Apa itu pakai Z? Ini orang ini. Coba mana bawa. Oh ini dia nih. Fleece. Bahannya fleece. Gramasi 240. Coba lihat deskripsinya di bawah. Detail hoodie. Dia menyebutkan adalah kangaroo. Kantong kangaroo. Oke, material cotton fleece gramasi 240, ketebalan medium nih di sini nih ya. Tuh baca kan? Nih ya. Oke. Tuh, sip. Kita buktikan nanti ya, kita coba cek. Oke. Nah, kayak gini tuh kenapa mereka bilangnya cotton, Bro? Jangan-jangan ada kesalahpahaman edukasi aja sebenarnya. Ada mungkin ya dari dia segi nulis fleece-nya aja ya. Itu harusnya pakai C kan? Iya. Ya, yang nggak tahu ini, tapi harusnya kita sebagai owner brand ya, harusnya punya knowledge dari situ dong, gitu loh, harusnya ya. Dan sekarang dia pingin bikin kaos nih, bikin hoodie di vendor, dikasih harga sekian, masuk akal gak sih bahan cotton bikin produksi harganya? Berarti dia jual 50.000, berarti berapa dia produksi? Ya dia dapat bal-balan dari Cina langsung Bro, yang udah dia lo siapa tahu belanjanya 5 miliar langsung sekali belanja, dapat murah. Lah kan semakin banyak kita belanja semakin dikasih murah sama produsen. Udah Pak, sekarang Bapak belanja nih, check out sebelum ini ke up, ntar di update apa sih misalnya dia sebelum masuk ke YouTube, beli
kita bakar aja kan ntar. Coba. Kalau Nih. misalkan takutnya kalau udah di up tadi dia yang dikirim ganti beda, Pak. Oh iya. Ini gue masuk akun Shopee apa tadi jaket Cigon. Ini gue Iya. check out deh. Iya. Dari iPhone gue yang satu lagi. Check out aja biar bisa buktiin aja. Sama, Pak. Gue Coba. juga kalau misalnya belanja nggak pernah pakai nama gue, Pak. Gue pakai enggak. Gue Iya. pakai nama Gua- alter ego gue. Gue pakai nama yang lain karena ya Iya. takutnya. Gue bukan pakai nama gue tapi pakai nama kasih solusi. Oke. Saya kalau Ketahuan dong ya. iya takutnya nanti Coba antara ya. nggak dikirim atau enggak yang dikirim ya emang beneran sesuai deskripsi dia gitu loh. Oh iya, Ya. coba ini gue pakai nama nama alter ego gue. Gue beli set. Yang mana? Kita mau beli warna apa? Ya bebas, Pak. Itu semua tuh kalau harga Aduh, kalau 50.000. gini jangan yang nyala-nyala kali ya. Mesti yang gelap-gelap aja ya. Kelihatan banget. Astagfirullah. Kelihatan banget gitu. Maksudnya kalau begitu gitu kan. Iya, Mendingan iya, yang iya. gelap-gelap aja kali ya. Putih. Jangan putih. Hitam ya. Ya. Hitam ya coba. Hitam. Oh dia banyak deh pilihannya. Double XL. Oke. Soalnya biasanya kayak gini tuh kecil bro. Iya, gue beli double XL, di gue nggak muat bro. Muat tapi ngepres. Iya makanya Iya. gue double XL. Gue beli ya. Hah? Apa? Brand apa? Yang coklat? Polos. Brand apa? Lupa sih ada. Coba ntar diambil sekalian. Nih ya, gue pakai yang ini dulu ya. Gue check out. Taruh. Salah. Ini alamatnya kemana? Sebentar. Ya bro, ulang lagi bro. Bukan alamat. Gue tuh kadang suka ininya nih. Kenapa dia otomatis COD gitu-gitu ya? Oh. Settingan dari si UI-nya dia. Iya. Makanya gue kadang sebelum check out tuh gue rubah lagi gitu. Coba ya. Nih langsung gue beli sekarang. Warna hitam. Iya. Double XL. Iya. Gue pengennya tuh metode pembayarannya yang ini apa virtual account gitu. Gimana caranya? Gue rubah dulu ya. Ini bukannya kita mau ngejatuhin jualan lapak orang, Pak ya? Ini Enggak kan kita iya, edukasi bro. ya. Iya. Tapi lu udah Betul. nyebutin nama brandnya. Kalau salah berarti ntar disensor aja nama brandnya. Kalau ternyata salah, lah kan kita nggak boleh ini kan. Nih dah, gue masuk dulu bentar virtual account. Nanti pas nyampe, Iya. nanti gue kabarin lu ntar gue bakar. Oke. Siap. Ntar diserang lagi gue sama kubu-kubu tertentu bang. Banyak orang susah nggak bisa beli baju bang. Beli buat dibakar, mubazir lo bang. Nah. Dion yang nyuruh guys, bukan gue. Nih, oke, set gue check out dulu ya. Ya. Set, oke. Nah ini ada yang lucu nih. Waktu itu gue pernah beli yang kaosnya, tapi mungkin bukan di toko ini ya. Pas barang datang, set, tiba-tiba dapat notes. Apabila ingin mendapatkan gratis lagi kaos, silakan berikan dulu review bintang 5 dan beserta foto dan video. Ya berarti kan untuk orang awam kan, ya udah gue kasih bintang 5 dulu deh. Ya, review makanya bagus-bagus tuh penilaiannya. Ya memang bagus berarti bro. Ya siapa tahu kan ada yang lihat notes itu. Ya kan kalau memang dia tahu jelek kan tetap ada notes kan tetap orang nggak bisa dipaksa. Sekarang gini kalau orang dipaksa tiba-tiba kayak kamu harus review bagus ya, kalau menurut gua loh maksa, menurut gua jelek. Ayo berarti memang bagus. Ya udah sekarang buktiin aja. Kalau Coba misalnya itu ya. ini gua buktikan. Buktiin. Jaket Cilegon apa tadi namanya? Jaket gua bela lu nih, nanti sampai barang datang. Kalau memang misalnya udah gue bela mati-matian, terus gue bakar taunya lu polyester atau tidak Iya. katun, Oh, tolong perbaikin nama saya ya. tapi ini gue nggak bilang barangnya jelek ya. Ini gue bilang deskripsinya jelek. Ya Oh kan? iya, Ya, bohong dia berarti. Bohong, ya kan? Tapi belum tahu bro, lu belum Iya. ada bukti. Iya. Siapa tahu dia memang sudah berubah, insaf. Nah, kalau sedetik ini sih kayaknya belum. Kalau dengan harga segini ya. Belum diganti, makanya kita buktikan. Iya, makanya. Kita buktikan deh. Buktiin. Oke, kalau katun Hmm. zaman sekarang berarti udah pasti nggak bisa jual harga murah. Itu penasaran gue tuh. Nah, polosan tuh di atas 100.000 Pak. Kalau misalkan emang vokator, apalagi sekarang kan tuh kalau hoodie itu tuh biasa sekarang tuh ada gramasinya. Nah sekarang tuh lagi musim-musimnya gramasi tebal. Iya. 300 GSM, 330 ya kan. Itu tuh gak mungkin di bawah 100.000 tuh gak mungkin. Itu susah Pak. Kecuali dia emang bener-bener fast moving, dia ambil untung dikit. Itu juga susah banget kayaknya. Karena HPP-nya aja ya. Ini oke lah kita sekarang buka HPP. Let's say nih ya. Kita untuk jadiin satu hoodie itu kita butuh jadi gini kalau hitungan itu 3 kilo kain itu untuk 2 kilo kain untuk 3 hoodie. Berarti berapa tuh? Ya.
Jadi anggap satu Hampir 1 kilo. satu kain itu harga per kilonya anggap 150.000. Iya. Berarti dikali 2 berapa? 300.000. 300.000. Nah, dibagi 3. 100 ribuan. Modal kain doang. Itu modal HPP 100 kain ribu ya. doang. Modal kain doang. Kain doang belum ongkos Belum jahit. sama rip, Iya, Nah, belum packaging. belum jahit, ya kan? Oh, makanya COGS-nya tuh bisa jadi 100 ribuan atau ya minimal Ya. di bawah 200 ribu Iya, ya. kalau yang emang dia fast moving ya, emang dia pengen main cepat gitu kan, dan dia emang udah terkenal gitu kan. Karena teman juga ada dia kayak di Solo itu dia jual kaos polosan, emang dia jualnya harganya 40 ribuan, tapi ya emang dia racingnya tuh sehari tuh 1.000 gitu. Dia fast moving cepat gitu. Dia ambil margin kecil tapi kalau misalkan ya kayak tadi ini ya buktiin aja. Ya, nanti kita buktikan ya. Ya. Itulah alasannya kenapa clothing line gua Majid ini juga memang jualnya harga di atas. Ya. Maksudnya tinggi relatif lah ya, tapi karena kenapa? Gue tahu HPP-nya kan, gue kan ngecek laporan keuangannya. Ya. Gue ngecek tinggi amat nih COGS gitu Ya, kan. Gue kan orang brand, gue nggak begitu tahu tentang produksi lebih dalam ya untuk Iya. teknisnya ya. Ternyata memang segitu modalnya gitu loh. Iya, apalagi dengan sablon, apalagi oversize ya. Iya, Oversize iya. tuh makan kain banyak. Yang kalau misalkan sekilo, kalau fittingan reguler tuh jadi 5, jadi 4, oversize tuh bisa cuma jadi 2 atau nggak 3, Pak. Sekilonya. Itu. Belum lagi sablonnya iya. depan belakang gede-gede kan. Gede-gede tuh belakangnya juga tuh. Iya. Tuh ya kan. Nah, itulah ya. Kalau gitu gue jual 1 juta satu baju ya. Karena ada juga vendor yang dia ngitung sablonnya tuh per ukuran A4, A3, A2, macam-macam gitu. Jadi kalau misalkan dengan bahan seperti ini ya kan oversize, terus sablon plastisol juga, plastisol ya? Saya kurang paham untuk produksi. Plastisol kalau kata sih Iya. plastisol. Pokoknya kalau gue kan pokoknya nih gimana caranya value-nya harus jangan di bawah rata-rata, harus di atas rata-rata. Iya. Jadi yang terbaik semua pokoknya segi kualitas kalau Iya, gue. Ini sih emang bagus gitu. Jadi nggak mungkin ini dijual harga di bawah pasaran ya. Mau nombokin. Iya benar. Apalagi kan ada nama gue nya kan. Wes. Gitu. Masuk. Ya kan? Terus bajunya Oke. desainnya pernah dipakai di podcast ini kan. Nah. Wah. Lu maksudnya konsumen juga kalau masih menganggap bahwa kayak mahal banget ya, coba dipakai, ayo kualitas leher ke atasnya gitu ya. Iya. Daya pikirnya gitu. Iya. Oh itu ternyata. Ya, Gue masih betul, penasaran Pak. sekali lagi bro, bakar bro. Oke. Yang kartun jadinya kayak abu ini kartun deh. Iya. Bedanya apa aja sih? Coba deh. Oke. Nah ini kartun-kartun kasar gini apa? Nah, kalau ini dia itu heavy cotton. Apa? Heavy cotton. Heavy cotton. Heavy cotton tuh dia emang diperuntukkan khusus spesialis untuk kaos-kaos yang sebenarnya kalau buat streetwear nih kayak oversize. Tebal-tebal gitu ya. Nah, kayak pakai oversize, pakai tebal-tebal gini. Cocok, Iya, Pak. iya. Ada gue yang kayak begitu nih. Iya. Coba ini kita bakar lagi. Cotton itu. Gue bakar-bakar aja kerjaannya pokoknya ya. Set. Udah, Pak, kalau cotton tuh lama mati soalnya, Pak. Ini bakal kebakar, Pak. Udah. Ini, Pak. Pak, kalau cotton dia bakalan lama, Pak. Bakar ya, Pak. Tuh. Ah? Lu kan penuh terus tuh. Kalau Lu cotton nih. ya. Tadi main bakar-bakar aja. Bakaran. Gila rusuh banget. Rusuh banget. Salah. Oh iya. Kok apinya banyak banget sih bro? Ya kan namanya kertas, ya kan kapas tuh. Oh kapas dia. Ya, kalau plastik ya dia kan langsung Nusut gitu. Oh gitu. Ya. Ya, kalau polyester nih bisa dibakar Iya, ini iya. nih, polyester nih. Tuh buat highlight di depan cakep tuh barusan tuh bakar-bakar tuh, ya kan? Biar orang dapat atensinya tuh. Apaan nih? Oh ini kapas. Ya cotton gitu ya, Pak kapas. Kok nggak warna putih? Ya kan udah kena celupan warna, Pak. Oh iya, itu cuma nanya. Jadi gua nggak bego-bego amat juga kali. Iya. Diwarnain namanya. Ya. Tentang kapas ya, tadinya putih kan? Iya. Dari pohon kapas. Ya. Tapi bukan yang ngambil semua bahan tuh di Cina ya? Enggak. Jadi kita tuh emang di Indonesia tuh itulah. Di Indonesia tuh belum bisa memproduksi kapas, Pak. Jadi kita tuh di Indonesia tuh hanya import kapasnya aja, tapi diolahnya, dikenitingnya, dicelupnya itu di Indonesia gitu. Tapi kan tetap kan bahannya dari Cina kan? Ada yang dari Cina. Makanya kalau misalkan ada di supplier kain itu, ada yang dia bilang ini bahannya cotton Australia, cotton Amerika, cotton Jepang. Itu bukan cuma penamaan aja, Pak. Itu emang dia dapat license-nya. Benangnya itu emang benang dari Australia, benang dari Amerika kayak gitu. Iya, tapi Ya. ada yang bilang katanya kita nih belum bisa, jadi mau nggak mau nih untuk kainnya, Iya. untuk bahan dasar kainnya itu kita impor katanya. Ya, itu untuk kapasnya itu. Kapasnya ya. Tapi nggak ada yang lokal, berarti kita belum bisa ya?
kita full lokal kayak belum sejauh ini pas pengetahuan gue sih belum ada sih. Yang Oke. dia kapas itu dari Indonesia ya. Selain kapas berarti hasil kainnya. Ya hasil Udah bentuk kain itu Indonesia bisa. Indonesia. Oh banyak. Hampir banyak. Malah mungkin yang kain dari Indonesia itu diimpor lagi Pak ke luar. Bahkan brand luar itu produksinya tuh di Indonesia Pak. Dari kainnya, dari jahitnya bikin Indonesia ya dia jual di luar. Banyak brand ya kalau sebutin gitu. Iya, gitu Ya, cuma kalau untuk lihat dari pemerintah kita mengenai hilirisasi yang diusung sama Pak Jokowi, artinya kan katanya kita jangan bikin jual atau jangan menjual atau ekspor barang atau bahan baku yang sangat mentah gitu. Iya. Minimal bahan baku setengah jadi. Iya. Nah, yang dimaksud itu adalah berarti kalau kita ngirim lagi keluar itu nggak termasuk yang ini kan? Bukan berarti kita punya komoditi bahan bakunya itu sendiri untuk dijual keluar. Tadi lo bilang keluar lagi itu apa? Oh enggak, itu jadi kaosnya. Jadi si brand A misalkan. Oh, brandnya udah jadi brand. Ya, Nah, yang lagi gue bahas tuh hulunya bro, maksud gue. Yang lagi gue bahas bukan hilirnya, tapi hulunya. Ya, nah, artinya kan kita nggak bisa produksi kapas. Iya nggak bisa. Tapi bukan ada pohon-pohon kapas tuh bukannya kita ada. Jadi setahu gue sih kapas yang tuh beda ya? Beda ya kapas bukan itu kayak kapas buat kapuk kayak bantal kali gimana? Kasur gitu. Oh, beda. Beda Pak, beda. Oh. Beda lagi kalau kapas itu. Oke, ini beda lagi kapasnya. Beda lagi kapasnya. Iya, jadi kita tuh sekarang kapas tuh di Indonesia tuh setahu gue sampai sekarang ya. Itu koreksi kalau salah tapi setahu gue sih emang belum ada yang kita produksi sendiri kapas dari benar-benar kapas tuh di Indonesia. Jadi kapas tuh kita masih ngambil dari luar semua. Gitu. Tapi emang diolahnya, dijadiin kainnya, dicelup, dikasih treatment, dikasih ke treatment dingin apa gimana, halus, softener gimana itu di Indonesia semua. Punya kita teknologinya ya? Punya, seperti itu. Kalau yang biru nih apa nih bro? Nah ini polyester Pak. Oh ini polyester? Ya. Yang mana yang biru ya? Coba biru kita nih, cek polyester. ya. Oke, ini kita bedah bareng-bareng. Ini sebenarnya lu boleh bakar-bakarin gak sih? Boleh Pak, tenang aja Pak. Serius? Iya. Ini lu udah beli kan? Iya, enggak. Gue salah satu BA-nya juga dari Karunia Tex ini nama brandnya? Iya, nama brandnya. Dia polyesternya tuh dia udah sertifikat internasional. Jadi aman lah untuk kulit yang sensitif. Tapi kan polyester, kata lu jelek polyester. Nah justru itu kan tadi gue bilang gue bukan ngejelekin ngejelekin produk karena sekarang polyester juga ada yang bagus gitu. Contohnya ini. Meskipun bahannya plastik. Meskipun bahannya plastik. Semua polyester pasti plastik. Pasti plastik. Polyester ya. Iya, oke. Polyester. Wah sama. Beda berapa persen dikit lah. Iya. Boleh nih kita bikinin. Kemarin jaket coach kita tuh. Jaket kita tuh bahannya apa sih kalau gitu? Parasut ya? Parasut apa parasit? Parasut. Parah. Jadi gini Pak, jadi makanya jangan mengira polyester tuh jelek. Enggak, polyester tuh nggak jelek gitu. Cuman yang saya bilang di konten tuh yang jelek tuh sellernya itu. Sellernya. Kenapa dia nggak jualan sesuai deskripsi yang akhirnya si customer tuh banding-bandingin harga. Iya kan gini bro, kalau jualnya harganya murah tapi bahannya katun atau bukan polyester yang memang notabene-nya mahal, orang pasti rebutan. Mumpung nih katun tapi murah gitu. Nah, ataupun sebaliknya, dia bahannya polyester tapi bisa jual harga mahal biar marginnya gede. Orang berpikir bahwa oh iya bener, kalau cotton memang harganya segini nih, gue beli dapatlah margin gede. Itu aja. Kalau memang harganya murah dia pengen kuantitinya ngebut, atau jual harga mahal juga kuantiti tetap ngebut juga. Itu oknum-oknum itu bekerja di situ. Nah itu dia Pak. Kalau yang ini bahan hoodie, itu bahan kaosnya, bahan kaos polyester. Dia PS soft. Nah justru itu Pak, kan saya bilang polyester tuh nggak jelek juga Pak. Cuma kan nanti buat buat orang yang emang produksi dia memakai bahan cotton, ya kan harganya jauh beda Pak. Kalau misalkan orang ini dia ngejual pakai bahan ini, orang jual pakai bahan dia nulisnya cotton combat. Untuk orang awam kayak Bapak aja bilang halus kan? Iya halus. Iya makanya. Tapi kalau misalkan nanti bersaing di pasar, kita jangan dulu lihat branding ya. Maksudnya kalau bersaing di pasar antara bahan cotton sama polyester, ya beda kan Pak harganya. Beda Pak. Ya, iya. Dan ini kan bukannya kayak kaos-kaos partai ya? Yang tahu gak sih lo kaos-kaos partai yang kalau dipakai apak bau ketek itu apa sih bro? High jet biasa itu Pak. Ya polyester dia tapi namanya itu ya high jet ya. Iya kan, misalnya kaos-kaos partai yang dapat gratisan yang dibagi-bagi, itu iya. yang baunya apek tuh kalau kena matahari sama keringat. Iya, itu apa sih? Yang lempar itu kaosnya ya. Bukan. Bukan salah. Itu mah ibu-ibu partai merah ada bantengnya yang
Iya, maksudnya kaos Bukan, gitu kan bukan. dibagi kaos partai. Iya, tapi Iya, iya. ya benar. Iya, iya, iya. Yang umum. Oh iya. Yang kadang agak terawang dikit kalau Iya. kita keringetan. Iya, itu biasanya bahan hijet itu. Yang Hijet. ya dia HPP-nya tuh dia nekan produksi tuh minta harganya tuh per piece cuma 7.000 loh, Bang. Itu kelakuan partainya. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu oknum, nggak tahu. Oh. Mungkin dari atasnya mungkin dikasih berapa ya. Ya nggak tahu lah, Pak. Oke. Kenapa nggak kaos-kaos partai pakai kayak gini bahannya? Minimal polyester, jangan katun deh. Ya mungkin ya. Oh, budget ya. Ya mungkin ya. Karena kan buat Buat dibagi-bagiin biar. lempar-lempar, iya buat dibagi-bagiin. Oh. Gitu. Dan partai banyak luar sana order tempat sablon lu juga. Oh, Lu dapat orderan? saya nggak nerima partai, Pak. Wah, keren. Soalnya saya dulu pernah kena, Pak. Hah? Wah, ini mungkin buat teman-teman, ini pasti kalau teman-teman vendor nonton ya, pasti yang pernah ngerasain pasti setuju sama saya. Kenapa lu ditipu sama partai produksi di sablon di tempat lu? Paymentnya, Pak. Oh, tahu gue. Boleh ceritain dong. Gue pikir itu ternyata cuma hanya fitnah-fitnah belaka. Wah, Coba lu Pak. selaku vendor, lu Wah, selaku tempat sablon produksian. Gimana Oke. sih mekanisme oknum-oknum partai ini bekerja? Jadi misalkan dia minta 10.000 piece. Oke, minta dijadiin dulu. Oke, dia minta DP-nya itu cuma 20% anggaplah. Terus dia minta dijadiin dulu, baru ntar dibayar. Tempo dia bilang. Setelah 10.000 piece itu jadi, tempo ntar tambah lagi berapa persen, tahu-tahu. Tapi yang kenyataannya hilang. Gimana? Coba nipunya gimana? Gua partai nih, Ya, misalnya. bikin ke gua. Gue bikin ke lo, Dion, ini gue dari Oke. partai yang warna oranye. Ini kan Oke. baju gue oranye nih. Ya, Ya kan, set. ngepres harga. Misalkan press, oke lah. Berapa coba? Lu kasih tau modal aja nggak apa-apa. Anggap misalkan gue minta 7.000 per piece-nya gitu. 10.000 piece ya. Harus jadi tanggal sekian. Gue bayar dulu 20% nih buat DP-nya. Nanti gue tambah lagi 50% kalau misalkan kaosnya udah jadi. Nah, nanti sisanya gue bayar tempo 2 bulan atau 3 bulan setelah kaosnya dibagiin. Akal-akalannya begitu, ngerti. Nah, Taunya begitu udah jadi, hilang. dia nggak lunasin. Ya nggak lunasin, Pak. Hilang, Pak. Iya, hilang. Kalau hilang yang berarti nggak lunasin. Partai apa? Wah. Banyak, Pak. Biasanya. Warna apa waktu itu lo produksinya? Wah, waktu itu warna ini, Pak. Aduh. Warna ini. Iya. Warnanya kayak begini. Iya, itu, Pak. Partainya masih ada sampai sekarang. Ya masih dong, Pak. Yang joget-jogetnya. Bukan, Pak. Oh, kan ini dia joget-joget juga. Jadi sebenarnya banyak vendor. Ini ada, warna merah ada juga, Pak. Oh, merah emang begitu kelakuannya. Waduh, ini. Lah emang ini ngomongin apa sih? Iya benar. Ngomongin warna kain, Pak ya. Kain Iya warna kan kain. merah. Lu kalau ke Iya, kampus-kampus kan Iya, ada benar. jaket-jaket kampus mahasiswa kan Iya. beda-beda. Benar, Ada yang warna benar, begini. benar. Iya. Oh, Benar. biru sama merah. Iya. Kain merah yang warna merah emang agak-agak susah, Pak, emang dicarinya waktu ngilang, Pak. Maksudnya harga cari kainnya, Pak. Oh, jangan hilang. Produksi berapa ya merah? Banyak, Pak, pokoknya. Dulu banget, Pak, dulu pas saya masih sekitar tahun 2000 berapa ya? Yang pemilihan yang wah, ketahuan dong kalau gitu mah tahunnya. Udahlah, nggak usah. Bahaya loh kayak gitu. Ntar lo nyari malah lo yang diseruduk. Iya. Iya kan, iya bahaya tuh. Oke, Oh, oke. ternyata kayak gini bagus, ada kualitasnya juga bisa gitu ya. Tergantung dari pemilihannya sebenarnya. Iya. Apa semua polyester juga belum tentu semuanya bagus atau gimana? Jadi sama aja kayak cotton combat. Cotton combat juga ada grade-nya, grade A, grade B, grade C gitu kan. Oh, ada gitu Iya. Contohnya kayak misalkan kita sebagai brand owner, kita pengen bikin clothing gitu kan. Si vendor ini kita harus ini tips sih. Mau sekarang apa ntar tips nih buat para owner clothing brand ya? Oh, ntar pastikan Oke. nonton sampai akhir, tipsnya akan kita bagikan Oke, di ujung siap. video ya. Siap. Iya. Oke, nah jadi kalau misalkan kayak cotton atau polyester itu juga ada grade-grade-nya, Pak. Contohnya kayak cotton juga dia ada pakai treatment softener atau enggak dikasih cool breeze biar dingin. Kalau misalkan yang polyester dia udah dapat sertifikat OEK Cotex standar 100, dia berarti udah aman untuk kulit, nggak akan kulit yang bahkan buat kulit bayi itu aman, Pak. Nah, kayak gitu. Oh. Sekarang tuh udah canggih, Pak. Indonesia tuh wah, harusnya kita tuh bangga sama produk lokal gitu. Jadi kenapa sih kita harus pakai produk luar lagi sedangkan produk lokal tuh udah bagus-bagus Ya. bahkan produk orang-orang lokal ya kan, garmen-garmen lokal itu ngeproduksi brand-brand luar gitu loh. Brand luar aja produksi di kita gitu, Pak.
Itu tuh memang tuh kita harus bangga pakai Oke. produk lokal. Ya, makanya kan banyak kan kawan-kawan kita di revolusi lokal, ada Ya, Raymond ya. Chin, Lutfi Ginanjar gitu ya. Nah, Ada di Lutfi bikin juga tuh lokal vokal. ya. Ada juga yang kemarin kita ketemu di eventnya bareng sama Pak Teten Mas Duki tuh. Ya, di situ. Jack Cloth Jack itu Cloth, kan ya, iya. itu kan Clomi ya atau apa tuh ya? Ya, Klom. Ya. Ya Klom Ya, dan Klom seterusnya itu kan juga semangatnya juga mensupport brand-brand lokal apa segala macam. Iya. Berarti Betul. sebenarnya kalau lu bandingkan antara brand-brand gede di luaran sana sama lokal-lokal kita, itu benar-benar bisa diadu ya. Tapi masalahnya oknum-oknum lokal ini ya makanya lu Nah, lagi berantas Itu tuh. dia. Gimana cara merangin brand-brand luar kalau Iya. kenyataannya lu produknya apa, bahannya apa, bilangnya apa. Nah, jadi sebenarnya produk lokal tuh bagus Pak. Bahkan nih Pak ya, ada brand luar nih ya. Brand luar itu si brand lokal itu satu kainnya sama, garmentnya sama, itu sama semua. Gitu. Jadi dia emang satu produksi tempat, semua dari kain, dari jahitnya itu sama gitu. Tapi kenapa dia orang-orang lebih milih brand luar itu padahal brand itu tuh kualitasnya sama gitu. Ya, kita harusnya ya support lokal lah. Oh Gitu, iya gitu iya. ya. Iyalah. Iya nggak sih? Oke. Kita bedah lagi nih. Ini Oke, lokal oke. semua nih kan? Ya, ini lokal semua. Lokal semua ya? Ya. Ini dipakai kaos juga enak. Gue Iya. pikir ini agak rawang-rawang kayak kaos partai nih tuh. Enggak kan, tapi enggak, bukan yang ini ya. Iya, bukan. Ini biasanya apa ya? Ini brand apa yang pakai ini ya? Ini apa namanya? Kalau misalkan di Shopee dia ada yang jual juga, dia ngaku PS Soft juga dan dia jualan jujur dan laku udah puluhan ribu. Apa sih namanya? PS Soft. Enggak ininya. Toko kainnya Kurnia Tex. Karunia Tekstil. Karunia Tekstil. Iya. Oh, dia Otista, Bandung ya. Iya. Ini dipakai buat, kenapa nggak buat kayak semacam hoodie juga? Kan enak juga nih. Enggak ya? Beda ya? Mungkin buat daleman hoodie mungkin kalau Dalamnya ya? tebal bisa Enak ya, kado ya. Terus satu lagi. Kalau ini kalau misalkan kain cotton sih gue percaya sama ini, Pak. Oh, lo malah ini rekomendasi Nirwana ya? Karena gua udah emang masuk pabrik-pabrik dan gue tahu semua. Ini gue kemarin cek laporan keuangan gue. Hah? Orang produser gue nulis, Hah? ternyata vendor gue juga Nirwana nih. Oh, aman, Pak. Insya Aman, Allah aman. Yang edisi Majid terbaru, yang berapa jam langsung 500 pieces itu yang kemarin tuh Widih, open order serentak itu. Pantesan gua gak kebagian, Pak. Masya Allah emang atas izin Allah tuh. Ya, gue gak ngerti kenapa peminatnya banyak banget ya Pak, brand streetwear gue Pak, ini. banyak yang DM suruh review brand Bapak. Serius. Ya review ayo, gue berani mau bakar sekarang. Ayo gue bakar. Pengen beli kagak kebagian, Pak. Saya pengen beli celana waktu itu, celana yang jogger. Nggak ada saya. Aduh, ini baru juga. Iya benar. Jangan kan lu, gue juga ngepas, gue juga nggak dapat produk gue sendiri. Bentar Makanya. ini, enggak, yang gue pakai ini lokal, Hammerstone. Oh, Hammerstone ya. Iya kan? Bagus, Bener kan? Pak. Ya. Tuh ini bukan. Gue udah Tuh ini. Ya, betul. Gue udah nge-review, Pak. Oke. Oke lah ini. Oke, Gue ya. lokal banget gue. Ya. Nah, Masuk ya. Masuk ya. Nah itu gue juga nggak ngepas juga, gue keluarga gue juga nggak kebagian joggernya. Memang gue nggak tahu permintaannya emang lagi tinggi banget Majid ini, Masya Allah. Bisa. Tapi bener, Pak. Emang bener, Pak. Gue nyari waktu itu kaos. Gue kan XL ya kalau misalkan oversize. Ya. Nggak adanya, malah ada kaos anak. Lah, kaos anak. Ada kaos anak. Terus celana. Waktu itu ngeliat di IG celana, wah mau rilis celana nih. Gue suka nih model-modelnya kan, kaos-kaosnya. Pas ngeliat size gue udah nggak ada, Pak. Ada sisa tinggal size M. Lah gue liat, gue ukur, wah panjangnya udah nggak muat. Waduh, kapan lagi gue nyari ya ini. Ya, Ini brand goib gue bilang gitu. ya mungkin saya atas nama dari Majid ya teman-teman deh, memang ya bisa dibilang 3 kata lah ya. Apa, Pak? 4 kata. Oke. Emang boleh eksklusif itu. Asik. Makanya kan susah. Tapi ntar Oke. kita produksi lagi insya Allah. Ini Oke. sold out sih teman-teman. Udah lebih dari jualan, nggak usah dibahas lah Oke, berapa siap. piecesnya lah ya. Tapi ini, Pak, belum verified, Pak. Kalau misalkan sama teman-teman IG gue kalau belum di let's burn it. Oh boleh kita buktikan, nanti dibakar-bakarin aja Oke. semuanya. Kalau mau toko-tokonya lu bakar. Jangan, Pak. Iya. Jangan, Ya, Pak, makasih jangan. teman-teman yang udah ikut yang open order serentak bulan Desember ya. Ya. Nanti kita buka lagi Januari, ikutan aja. Ya intinya mengasih kabar bahwa thank you, apresiasi banget buat kawan-kawan karena dari situ ya saya mendapat 3 digit ya.
Widih. Ya kan bentuk apresiasi buat teman-teman Mantap semua. banget. Terima kasih. Kita buktikan sekarang ini. Ini vendor gue nih keren nih Nirwana nih. Iya. Gue pakai ini juga. Kemarin Ochan ngabarin Iya. dia pakai Nirwana juga untuk Iya. yang di edisi paling terbaru ya. Iya. Nanti iya. lu bisa kasih tahu. Bahkan kalau memang stoknya masih ada dengan size yang ukurannya teman-teman semua yang buat Majid yang terbaru. Ya. Bocorannya kenapa juga misalkan harus dibeli gitu karena apa? Karena ternyata vendornya juga bukan kaleng-kaleng. Makanya lu buktikan. Ya. Apakah itu juga salah satunya selain desain, selain Ya. memang brand Majid, Ya. tapi dari segi bahan, dari segi kualitas juga mungkin gara-gara mereka tuh terbukti berkualitas gitu. Begitu aja, megang Pak. bahannya, begitu ngelihat kan Iya. gara-gara Nirwana juga soalnya yang support Nah, gue. Tenang aja Pak, Nirwana ini emang Hmm. kebetulan emang dia punya pabrik sendiri dan dia bukan trading sistemnya. Jadi kalau toko-toko kain itu kadang ada yang namanya sistem trading. Jadi misalkan gue pingin buka toko kain nih, gue trading ke pabrik A, pabrik B, pabrik C. Jadi misalkan bahan hitam nih Cotton Combat 30S yang gue biasa ambil, gue beli nih ke pabrik A. Nah pas ada permintaan lagi kosong nih, akhirnya gue pindah ke yang si B. Kan beda kan kualitasnya. Nah makanya kadang suka ada toko kain yang bilang katanya, kok gue beli sekarang sama bulan depan beda sih ininya, iya. hand feel-nya gimana ya, karena mungkin dia trading karena dia nggak punya pabrik sendiri seperti itu. Oh, kalau Nirwana punya pabrik sendiri. Dia dari bahan mentahnya sampai jadinya dia punya pabrik sendiri. Oh, Gitu. pantesan. Ya, alhamdulillah gue ikhtiar pakai Nirwana, kualitas gue stabil tuh. Iya. Makanya penjualannya kan banyak juga nih. Thank you nih Nirwana. Besok begitu gue mau produksi lagi nih buat Januari nih, lu kasih gue harga yang terbaik dong. Waduh. Kan yang pertama kan, iya kan, Iya. ketika semakin banyaknya produksi gue tuh abis stoknya, Majid Streetwear ini abis, Iya. cet kan ujung-ujungnya kan gue kan pasti order lagi buat produksi terbaru kan. Oke. Nah ditambah lagi yang kedua, lu kan gue promosin di sini. Iya. Harusnya lu kasih gue yang bener-bener kalau bisa hitungannya berapa misalnya per roll itu berapa Iya. dia ngasih harga biasanya? Wah, nggak tahu lah Pak. Iya, lu Nggak kasih bisa. per roll tuh dikasih gue 200.000 lah. Waduh, 200.000 tuh bisa jadi 100, Pak, satu roll tuh bisa jadi 100 kaos Pak. Ya kan bagus berarti buat gue. Enak dong. Ya kan marginnya buat gede. budget dia naruh di iklan dikasih solusi berapa Dim? Promosi di sini minimal 100 juta deh sekali satu adlibs. Oh, berarti gue juga dapat dong Kak. Ya kan? Gue udah bawain. Iya loh bro. Kalau enggak nih gue cut di sini gue buang nggak jadi gue tayang buat Nirwana. 100 juta mau ngiklan di sini bro. Bisa, Makanya bisa, nih. bisa. Nah, coba kita bakar sini. Oke. Membuktikan ini Tadi mana koreknya? 100% cotton deh. Iya. Mana korek? Oh, ini Pak. Sini. Silahkan bakar Pak. Iya dong. Ini gue buktikan. Maksudnya kan teman-teman juga selain memang bahas yang kain lagi kita bahas, teman-teman pasti why kan? Why gue beli Majid gitu. Ya. Untuk gue pribadi ya. Boleh, benar. Coba kita buktikan ini kualitas bahan ini. Ya. Nih, ya tuh lihat. Ya kan? Hati-hati Pak ya. Anti dibakar loh. Hati-hati Pak. Hati-hati. Dia kalau cotton dia kalau udah kebakar dia lama matinya Pak. Ntar malah nyebar kayak tadi. Paham, gue sekarang udah jago gue, insya Allah. Tuh, ya kan, gitu kan, tuh, gitu, tuh. Udah cukup matiin aja Pak, matiin Pak. Enggak, belum banyak. Oh, belum Aja, banyak. bro, nggak usah panik itulah. Ini pemain bahan baru ya. Enggak. Justru karena saya udah tahu Pak, kalau bahan cotton itu kalau kelamaan nanti dia bakal menyebar Pak kata tadi Pak. Oh, coba aja tiap kalau bisa. Ayo. Coba bro, gimana bro? Coba. Kasih ke gua. Ya, Oh, nih. coba kita buktikan nih. Ya. Jangan sampai nih orang kecewa sama Nirwana nih. Oke, kita buktiin ya kalau ini tuh bener-bener cotton. Nah. Oh. Jadi abu Pak, nggak ada sisa. Oh iya, coba. Coba aja. Oh jadi bukan plastik ya? Iya. Tuh iya bener. Aman Pak. Oh iya. Oh iya nggak apa-apa dia ternyata. Ya kan Oh. nggak ada kayak nah kalau ini Oh pasti. iya. Nah. Tuh. Jadi begini nih. Nah ini 100% cotton. Iya, Berapa betul. HPP-nya? Wah, itu kayaknya terlalu sensitif Pak. Sensitif Nanti ya. Kita takutnya tanya sama teman-teman- ownernya aja ya. Teman-teman vendor takutnya nanti Oh iya nonton, benar. ya Kan lu pas markup juga kan. Ya. Bisa. Buat vendor gitu. Kan gue juga pedagang bro. Ya kan. Lu ngambil di Nirwana lu naikin lagi kan. Iya paham gue. Ya. Oh iya jadi gini. Ya. Nah tuh. Ini kalau gini udah gak laku ya dijual ya? Ini kan untung ini kan buat sampel aja Pak. Sampel mah gak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Jenis kain cotton CM tuh apa? Combat. Oh cotton combat 24S. Ya. Oh kan ada 24 30 ya. Ya. 20 yang paling bagus 20 24 30. Itu tuh jenis benang. Itu
tergantung Pak. Itu tergantung. Itu cuman hanya jenis benang aja, gramasi aja, ketebalan aja. Biasanya kalau 24S tuh gramasinya antara 170-an sampai berapa GSM gitu. Paling tinggi berapa? Paling tinggi tuh ada yang heavy cotton, yang ini nih. Dia tebal, ini bisa sampai dia pakai benang 16S, gramasinya bisa sampai 230 GSM. Kalau yang Cotton Combat 30S Itu sekitar 160 sampai 170-an. lebih tebal daripada ini. Lebih tipis. Oh, 30 tuh lebih tipis. Pokoknya semakin kecil angkanya semakin tebal biasanya. Oh, Cotton Combat 1. Kata lu semakin kecil. Kalau Lu mah mentang-mentang gue pengen nggak tahu, diketawa-ketawain mulu, gue kesannya gue blow on banget, padahal iya gitu. Tapi kalau sekarang ada 1 kan kata lu gimana sih? Katanya paling kecil. ya mungkin ada ya, tapi sampai sekarang kalau butuh brand lokal ada yang dia pakai 8S. Oh, 1 nggak ada. 1 belum ada sih. Yang pakai 1S belum ada brand lokal ya. Kenapa? Ini gue juga masukan nih buat orang-orang pemain bahan nih, yang produsen-produsen. Kenapa lu nggak ngitungin dari angka kecil sih? Kan dia kan ada rumusnya gitu loh Pak. Jadi dia kerapatan benang gitu. Jadi kalau misalkan dia 30S anggap ya. Jadi dia per apa gitu dia kerapatannya tuh 30 gimana gitu. Jadi dia semakin gede angkanya itu semakin rapat benangnya Pak. Makanya gramasi tipis. Kalau misalkan 16S kan ini ya, bandingin tuh. Dia seratnya lebih gede. Oh, gitu Pak. Jadi kayaknya kebanyakan minum jamu tuh rapet deh. Oh iya. Keren deh. Dicelupinnya ke jamu, ya kan jadi rapet tuh kain. Oh mantep. Waduh. Nah, kalau yang ini ini lebih tebal nih. Ya itu heavy cotton Pak. Oh, heavy cotton deh. Nah ini cocok. Gue kalau nggak salah ada juga nih oversize kayak gini nih gue nih. Cocok untuk oversize emang ini kalau ini Pak. Memang Nirwana kan makanya Nirwana. Semakin di depan. Wah, bukan Pak. Bukan itu jargon ya. Itu apa sih itu? Yamaha kali ah. Sorry. Ini Australia Cotton Cool Breeze. Ya, Cool Breeze. Dia pakai benang Australia. Nah, ya, itu dia bukan ngasal ngambil penamaan aja. Ini pakai Australia enggak, Pak. Oh, dari ada license siapa benang Australia. Dari dia ngambil dia tuh kapasa Australia emang. Australia negeri wol katanya. Oh iya, kan negeri wol dia. Dari domba. Ya, betul. Iya kan? Ya. Australia negeri wol katanya. Oh iya benar. Dan dia udah pakai treatment Cool Breeze, Pak. Bukan guru. Oh, ini yang tebal nih, cakep nih yang ini nih. Iya. Ini lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi pasti kan. Itu mungkin sekilo bisa cuma kalau oversize apalagi ya. Pasti paling dapatnya 2 piece. Kalau apalagi oversize kayak Majid ini aku lihat ini gede ya. Gede. Iya. Ini bisa sekilo paling cuma 2 piece. Wah, HPP-nya udah kehitung pasti kan. Gede ya kan. Nggak, gue sih yang penting kan bermanfaat buat orang-orang aja. Iya. Gue ngambil untung untuk ke nomor 1 lah. Oke, tapi ini aman Pak. Ini walaupun tebal. Nomor 1. Oke. Ini oke. Baru nggak lagi deh. Berarti untung diutamakan ya, ketimbang bermanfaat buat orang ya. Kenapa kalau tebal? Ini walaupun tebal tapi dia ada treatment Cool Breeze ya Pak. Oh, dingin. Iya, dingin. Jadi mungkin nggak akan kerasa kalau misalkan masih anget-anget aja. Tapi mungkin kalau misalkan kita pakai bahan yang nggak pakai treatment Cool Breeze di saat dan waktu yang sama, ya mungkin beda hasilnya. Pantesan. Kalau pakai baju Majid streetwear tuh berasa lagi naik di pegunungan. Waduh, masuk. Iya. Dingin banget. Dia gede tapi dingin. Iya. Oh, ternyata memang Nirwana tuh ya. Iya, kuncinya tuh wow, semakin dingin. Wah, Nirwana. Oke lah, jadi kedepannya berarti lu akan ngapain lagi nih bro? Maksudnya akan lu bidik kira-kira brand-brand apa yang sekiranya bermasalah, penjual-penjual lokal apapun itu? Ya paling gue pengen lebih ke ini sih, lebih ke edukasi juga kan. Mungkin untuk brand owner takutnya dia yang kena vendor nakal ya kan, dikasih bahannya ternyata gini-gini, atau lebih ke customer juga. Customer tuh lebih pinter-pinter memilih dan dari lihat harga aja udah bisa nilai gitu tuh bahannya seperti apa gitu loh. Dan mengajak teman-teman tuh untuk lebih pilih produk lokal loh gitu loh. Karena produk lokal tuh ya bagus gitu loh. Nah, sekarang kayak gini, kalau ada yang bilang, gue beli brand lokal nyesel. Baru dipakai gini udah gimana gitu. Nah sekarang mungkin dia pas lagi dia mungkin beli brand luar sama brand lokal, beli 2 nih samaan. Dia pasti lebih bahasa ininya menyayangin brand luar ini. Dia mungkin pakai si kaos brand luar cuman pakai pas lagi hangout doang, malam minggu doang. Tapi brand lokalnya dipakai tiap hari. Ya jelas beda dong. Pasti cepat rusak yang brand lokal dong. Dipakai tiap hari, dipakai tiduran, dipakai senjoran. Sedangkan yang brand luar yang dia bilang lebih awet dipakai cuman seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Ya kan? Ya kayak gitu ya. Makanya coba kalian perlakukan sama deh brand luar sama brand lokal.
Ya sama aja kalau kain tuh ya gitu-gitu aja. Iya, gitu. iya. Ya, berarti ini terbukti bahwa kenapa gue kemana-mana pakai brand lokal mulu tiap hari. Iya. Ya karena memang gue cinta lolo pada guys. Wes, Buat itu lebih dia. berkembang di negeri ini. Makanya pilih gue lah. Gue akan membersamai kalian. Indonesia jadi lebih baik. Kenapa gue jadi kampanye? Kampanye. nomor berapa nih? Ya. Yang Oke, pasti oke. ada dua aspek. Yang pertama, lu brand luar jangan merasa kecil hati ketimbang lihat brand lokal Brand maksudnya. lokal, ya. Lu brand lokal jangan merasa berkecil hati menghadapi peperangan di brand-brand luar gitu ya. Iya, betul. Kita tetap kuat kok. Kualitas kita nomor 1. Iya. Dan yang kedua, jangan ngaku brand lokal kalau memang ternyata lu pengen bagus kualitasnya sebelum lu produksi jahit sablon di Noid Studio. Wah. Masuk. Alamatnya di mana Noid Studio? Di Bogor. Padahal dia yang punya dia nggak tahu. Salah bro. Gimana? Di sini. Wah, sih. Noid Studio. Ini keren nggak ya? Ya, boleh. Studio. Masuk. Nih dia nih Noid Studio nih. Oke. Ya Pak. kan ini produksian lo berarti lo terima apa aja bro? Ya, terima hoodie, jaket, semua. Kaos. Semua, Kaos. Tapi kalau untuk celana untuk sekarang enggak sih. Lebih ke atasan aja kayak hoodie, jaket, kaos gitu. Produksi jahitnya semua bisa. Iya, semua sini. Semua sablonnya doang bisa. Kita semua in-house, semua full house di sini. Bordir. Kalau beli kan mesin lagi Pak, beda lagi Pak, dia mesin. Tapi masih zaman nggak sih sekarang brand pakai bordir atau print sablon print full print gitu nggak zaman ya? Sekarang lagi naik lagi kalau buat bordir, lebih ke varsity jaketnya. Oh, Ya. itu bisa lu di sini. Ya bisa kayak gitu. Cuman kalau misalkan buat kayak ke kaos, hoodie biasa sih mereka pakai sablon manual ya. Sablon ya. Iya. Sablon yang retak-retak gitu tau gak tuh? Ya crack. Itu kurang bagus ya. Oh, efek retak apa emang sablonnya retak nih? Habis dicuci setrika terus retak gitu. Nah, ini ada jadi dua kemungkinan. Antara kita yang nyucinya salah atau emang vendornya salah si proses sablonnya. Berarti vendornya nih. Wah. Yang benar cuma satu. Waduh, bisa aja. Noid. Gue tempat lu berarti bisa lebih murah dong. Waduh. Gue mau orangnya nembak gue. Gue gak pakai basa-basi gue. Iya gak? Ya, main aja dulu Pak. Nanti gue main di sana di Bogor ya. Main aja dulu. Lihat dulu kualitas doitnya gimana. Kalau cocok ya bisa. Kalau nggak cocok ya mungkin ya nggak tahu ya kan. Iya kan. Kan di tempat lo ada Nirwana juga. Oh kita pakai. Kalau kita cotton pasti pakai Nirwana. Kalau polyester kita pakai Karunia. Oh, Ya. oke. Berarti kalau gue di tempat lo nanti tinggal kita obrolin ya lebih lanjutnya gimana ya. Siap, Tapi emang lo Pak. nampung ya untuk kerjain SDM lo bisa sampai ribuan pieces setiap bulan gitu? Ya bisa aja Pak. Kalau emang ada orderan segitu ya kenapa enggak? Oh, tim lo mumpuni ya? Banyak ya? Berapa tim Ya, lo insya sekarang? Allah dapat lah. Cuma nggak banyak sih. Cuma 14. Banyak dong. Lumayan dong. Ya kalau buat sekelas vendor lebih dikit Pak. Dikit ya? Ya teman saya ada yang sampai 50, 100. Berarti lebih bagus dong. Boleh minta kontak temen lu gak? Nah kan dia lebih banyak, berarti kan lebih bagus orderannya. Saya akui emang banyak lebih bagus dari Noid, jujur. Bener. Oh, Ya. tapi Ya nggak apa-apa gitu. Kalau jadi sebenarnya yang lebih bagus dari Noid banyak. Jadi tapi apakah dia bisa nge-branding seperti Noid? asik. Masuk. Gue bakar juga. Nih informasi lebih lanjut kalau pengen tahu atau order di mana di sini ya Noid Studio ya. Iya. Mantap. Tuh tinggal klik aja itu kemana linknya? Langsung masuk ya. Itu langsung ke itu ada Admin. kayak link page gitu ya. Oh, landing page. Iya landing page Oke. itu ya. Nanti di sini tinggal oke, lagi jalan sama brand apa aja bro sekarang? Bocorin dong. Wah, Enggak ya rahasia ya? soalnya dia nggak bisa tuh. Oh, ada NDA-nya ya? Iya. Oh. Jadi emang ya nggak bisa. Oh, Erigo di mana produksinya? Kok lu ketawa mulu sih? Gue nanya doang kok. Yang pasti bukan saya Pak. Bukan saya. Kalau saya kan pakai Nirwana Pak. Oh, Erigo enggak ya? Erigo enggak kayak Pak. Oh iya. Kalau yang hoodie-nya ya enggak sih. Ya. Oh iya. Iya. Kalau yang lainnya yang benar-benar gede di tempat lo, inisial ini ciri-ciri deh. Membuktikan bahwa Note ini bukan kaleng-kaleng bro. Social proof. Ya pokoknya ya ini ya. Pokoknya dia brand goib. Udah itu aja. Oh, yang gampang-gampang hilang ya. Yang ini, yang hitungan Ya, jam. habis. Ya betul. Yang kayak Majid gitu kan. Ya seperti itu. Oh, yang ngebut-ngebut begitu ya. Iya. Prep. Seperti itu. Bahwa pokoknya brand-brand pokoknya yang pokoknya intinya yang kalau brand yang itu intinya kayak gitulah. Oh iya iya. Ya udah.
Berarti Salah brand-brand satunya. ternama juga. Berarti gue harus pindah tempat lu nih, brand-brand goib juga asal gue kata gue gitu. Iya, Masya Allah. Lu mau liatin chatnya nih. Bener, kita harus produksi lagi nih, udah habis nih. Oh Masya Allah. Kita doain aja mudah-mudahan Noit juga bisa membantu para pelaku UKM ya. Amin. Sehingga nanti ke depannya juga bisa berkualitas UMKM kita. Jadi jangan ketemu sama vendor-vendor nakal juga gitu loh. Iya, betul. Bisa jadi kan pelaku brandnya dia nggak tahu apa-apa tapi dia ditipu, bro. Nah, itu dia. Kalau misalkan di Noit ini sudah digaransikan pasti menggunakan kain dari full cotton dari Nirwana dan ininya dari Karunia. Oke. Aman. Kalau yang ini kain apa, bro? Coba sini. Lu kan ahli kain nih. Lu kan bapak kain Ini nasional. tenun, Pak. Coba lu bisa tebak kan nih kain apa nih? Ini tenun. kainnya juga. Wow, ini Iya, tahu, tenun, Pak. sarung tenun pilihan kita semua nih, bro. Iya, Pak. Tuh, sarung safir. Saya Iya tahu, nggak? Pak. Ya, Iya. sarung tenun pilihan kita nih. Lu tahu kan? Iya, tahu, Pak. Saya punya, Pak. Emang kalau pakai ini enak, Pak. Ya iyalah, bro. Nyaman banget, Pak. Di Pekalongan tuh udah nomor 1. Apalagi sekarang udah seluruh Indonesia, bro. Iya. Nih, ini buat lo gua kasih hadiah. Wah, Tapi jangan dibakar buat sholat. iyalah, Pak. Lu kan semuanya lu bakar entar di Wih. rumah lu. Iya enggak? Iya. Semua kan dia enggak bisa ngeliat kain. Kalau kita kan enggak bisa ngeliat makanan mau kita caplok, dia enggak bisa ngeliat kain bakar lo. Jangan dibakar nih bro, bawa sholat bro. Kan gua juga mau dapat pahala di sini. Iya, enggak, Tenun Pak. beda ya, tenun beda ya. Ya, beda, Pak. Nih, tuh. Ini buat lu nih Oke, selaku siap. orang yang peduli dengan kain, Bapak Kain Nasional BKN. Oh, oke. Nah, nanti lu pakai buat sholat kan Alhamdulillah. kita dapat kecipratan pahalanya insyaallah ya, bro. Alhamdulillah, amin. Wih, mantap. Itu lu simpan aja, bro ya. Siap. Sarung safir buat teman-teman. Informasi lebih lanjut kalau pengen ngobrol-ngobrol bareng sama Dion, ya ada di bawah nih. Set. Ya, Dion tanpa Wiyoko ada di Tanpa deskripsi box Wiyoko. kan. Ada, kita cantumin aja ntar ya, bro ya. Oke, Nanti kita oke. ketemu lagi, kita buktikan nanti toko yang tadi ya. Nah, benar banget itu. Buktiin aja. Begitu Ya. barang udah datang, Iya. nanti kita buktikan, kita bakar, set. Nah, Nah, iya. kalau bisa biar apinya lebih bagus lagi, biar lebih maksimal, ada bensin kasih juga dong sekalian, bro. Ya kalau itu ntar gak akan kelihatan cotton polyester gak tau. Oke, thank you, bro. Kita kasih solusi.